Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Gemini, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Oktober 2025. Sebelum Mari memulai seperti biasa ya, di sini Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba untuk Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari The Emperor di sana, kemudian ada Ten of Wands reverse, Ace of Wands, dan berikutnya ada energi dari King of Swords, dan kemudian di situ ada energi dari The Hangman ya. Nah, jadi kalau melihat permainan dari seseorang ini tuh tentu ini tuh sudah akan berbeda ya, tidak lagi sama seperti yang dulu. Jadi bisa kemarin hari dia merasa bahwa dia itu tuh cukup terbebani tentang relationship ini, gitu ya. Atau bahkan dia bisa aja cukup ngebebani kamu. Tapi tunggu dulu ya, Mari tarik dulu langsung ini energinya. Oh iya, iya. Jadi kayaknya hubungan kalian saling membebani di sini ya. Nah, jadi dia bilang bahwa alangkah baiknya kemudian beban itu tuh harus dilepaskan. Nggak bisa begini-gini aja terus keadaannya kamu dengan si dia. Nggak bisa gitu ya. Nah, jadi tentu ini tuh arahnya ke arah yang jadinya ke positif ini. Ke positif. Tunggu ya, Mari pastiin dulu ya. Ya, jadinya ke positif. Positifnya memang berkemungkinan kalian tidak bersama. Gitu ya. Tapi walaupun kalian tidak bersama, namun ini tuh akan menjadi satu kabar baik ya bagi kalian berdua. Mungkin kamu sulit ini bisa tahu gitu bahwa berpisah itu tuh jauh lebih baik daripada bersama gitu ya. Karena apa? Karena kalau Mari lihat kamu sebenarnya masih punya keinginan yang besar ya bersama dengan dia gitu ya. Nah, jadi Mari lihat pengorbanannya kamu juga dalam relationshipnya kalian bisa dikatakan cukup besar di sini. Itu cukup besar itu ya. Jadi karena kamu sudah terlanjur punya banyak pengorbanan yang besar kepada si dia gitu ya, jadinya mau untuk melepaskan dia pun jadi sulit. Kayak adalah ujar-ujar seperti, aduh aku udah banyak nih memberi, masa sih bagiannya hanya memberi aja, belum nuai nih gitu ya, belum dapet nih dampaknya gitu ya. Tapi ya ternyata kamu juga bisa cukup stres ya jalani dengan dia itu ya. Nah, bahkan sekarang memang bisa nih kamu yang kayak udah dah aku menutup diri saja dari dia ya, di rentang 7 hingga 14 udah mulai datang kepikiran seperti itu. Itu loh yang tadinya aku nggak mau menyerah. Nah, namun nanti lebih bagus juga idenya menurut kamu kalau kamu membatasi diri dulu dari si pasangannya kamu ini gitu loh. Jadi bisa kamu sedang belajar, saking penatnya ya, pegel gitu, saking pegelnya pikiran dan perasaannya kamu. Jadi kayak ide untuk melepaskan kepenatan ini, beban ini ya itu tuh ditindaklanjuti dengan membatasi diri, menutup diri. Jadi Mari lihat ini tuh hubungannya rumit gitu ya. Bertahan sulit, meninggalkan nggak mudah. Gitu kan? Nah, makanya nanti dia itu tuh yang akan kayak udah deh gitu ya. Kalau hanya untuk membebani dan terbebani, mau sampai kapan sih? Seperti itu. Mau sampai kapan? Di sana ya. Jadi kalau Mari bilang dalam rumah tangga ini tuh bisa sudah cukup lamanya nih kalian tidak harmonis ya. Udah cukup lama. Gitu. Jadi kesadaran akan ketidakharmonisan dalam relationship ini membuat datanglah ide-ide untuk berpisah itu. Setidaknya masih ide nih loh ya.
masih ide gitu ya, masih wacana. Walaupun mungkin sudah ditindaklanjuti 1-2 langkah gitu ya. Tapi ini tuh Marie-Laud masih belum nih nunjukin tentang perpisahan. Belum gitu loh. Paling-paling nih ya, paling hanya kayak sebatas ya diem-diemannya lebih panjang gitu ya, membatas-batasi interaksi ya, ada di situ memang gitu. Tapi kalau bilang-bilang kita cerai, kita putus, bubar sajalah kita, ini Marie-Laud ya belum ada nih. Atau itu pun hanya bunyi dari tenggorokan aja, bukan yang sungguh-sungguh itu, bukan sungguh-sungguh situ ya. Jadi bisa-bisa memang ini ya mempersiapkan hidup masing-masing, tetapi diawali ketika masih bersama. Nah, ke situ. Ya. Ke situ. Jadi enggak yang kayak beneran lepas dulu baru mulai menata hidup, tidak. Masih bersama dulu. Masih bersama saja, dibiarkan bersama dulu, tapi mulai menata hidup masing-masing. Seperti itu, ya. Nah, kalau memang ini tuh pacaran, jadi memang nampaknya kalau pacaran ini tuh mentok-mentoknya cuma di pacaran doang. Apalagi ada beberapa di sini ya, tidak semua nih, hanya ada beberapa ini mari nampak ya. Ada beberapa, nampaknya kamu Gemini sedang pacaran sama pasangannya orang nih. Itu ya. Nah, di matanya dia, kamu ini tuh hanya sebatas selingkuhan saja ini. Tidak lebih. Gitu loh. Walaupun tadinya memang sempat ada niatannya dia, apa ini tuh dinikahi saja ya, kamu dijadikan sebagai istri kedua misalnya gitu ya. Atau ya kalau dia nih cewek dan kamu cowok, tidak mungkin kan dia poliandri, tidak berlaku di Indonesia poliandri. Tapi ya maksudnya dia ini pun status tidak ada ya, maksudnya status pernikahan tidak ada, tapi bisa panjang gitu loh, bisa awet relationship-nya. Tadinya pemikiran dia. Namun saat sekarang dia yang kayak udahlah enggak usah. Ini tuh hanya sebatas having fun sajalah. Gitu ya. Enggak perlu terlalu diletakkan atensi serius ngegarap relationship ini. Di situ ya. Tapi kalau kalian ini tuh ceritanya rumah tangga, satu jumpa satu, Marie-Laud ada nih kemungkinan dia ini tuh kayak mencari pasangan lain ini, suaminya kamu ini atau istrinya kamu ini, tapi masih berstatus ya sebagai suami istri kalian berdua. Itu karena kayaknya memang kehilangan kebahagiaan ya, hambar ya relationship ini, gersang gitu loh, gersang. Udah lama ini kalau mari lihat ya, gersang. Jadi semacam yang sempat saling memaksakan diri, gitu ya, memang sempat. Ada upaya demi upaya ya untuk menghidupkan sensasi gembira, senang, tenang, aman, damai gitu ya. Tapi kok kayak kalau Marie-Laud gagal. Setidaknya terlihat sampai tanggal 14 ya, masih bisa ini tuh dikatakan gagal. Terlepas dari sudah seberapa banyak effortnya kalian berdua, tapi belum memberikan dampak di sini. Belum gitu loh ya. Jadi kamu tidak bahagia, dia pun tidak bahagia. Nah akhirnya ya jalan keluarnya salah satu dalam waktu dekat ini tuh menurut dia ya dia cari penggantinya kamu gitu loh ya, daripada suntuk terus memikirkan hubungan kalian. Jadi semacam ada skeptisnya dia. Udahlah, jangan-jangan memang hubungan ini tidak bisa diselamatkan. Jangan-jangan hubungan itu tuh memang tidak bisa ini diapa-apain lagi. Gitu ya.
Nggak akan bisa lagi itu diandalkan sebagai sumber kebahagiaannya aku, sumber kesenangannya aku. Udah aku cari aja dari tempat yang lain, dari orang lain, dengan cara yang lain. Seperti itu. Ini tuh bukan keputusan secara emosional loh dari si pasangannya kamu ini. Ini hasil dari pertimbangan logisnya dia. Itu bukan karena aku nggak happy sama kamu, menyedihkan banget dengan kamu, aku benci sama kamu, aku kesel, mampus kamu ya, aku cari senang-senangnya aku di luar ya, nggak kayak gitu, nggak. Tapi dengan pemikiran jernih, aku butuh cinta dan aku tidak dapat dari Gemini, udah aku cari cinta dari tempat lain. Aku butuh kasih sayang tapi tidak bisa aku dapatkan dari Gemini, udah aku cari tempat dari orang lain. Nah kayak gitu dia. Itu ya. Nah kalau kalian ini memang ternyata hubungannya cinta bersegi-segi, dia sadari, oh iya ya, ini kan hanya hubungan perselingkuhan, ya udah, ngapain sih repot, repot-repot, itu hanya perselingkuhan doang gitu ya, udah disantaiin aja, di-enjoyin aja. Nah seperti itu dia. Nggak usah dibikin rumit lah nih hubungan dengan Gemini ini. Gitu prinsipnya dia. Nggak usah dibikin rumit. Nggak usah dijadikan ini sebagai sebuah problem dalam hidup. Gitu. Ya, ngapain sih maksa-maksain diri? Gitu loh. Di-enjoyin aja, dijogetin aja. Gitu jadinya energi pasangan kamu. Tapi kalau kamunya ngejogetin nggak bisa. Kamu nggak mau. Nggak bisa kamu ngejogetin aja lah gitu. Nggak bisa. Kamu maunya ayo sungguh-sungguh, ayo serius. Gitu loh. Kalau enggak ya udah, enggak usah sekalian. Gitu ya. Memang sih kamu agaknya cenderung emosional di sini. Gitu ya. Ada keselnya, ada sedihnya, marah juga bisa. Di situ, ya. Jadi kalaupun kamu ngebatasin diri dari dia, itu tuh kamu sedang memaksakan diri. Kamu bisa aja ngeblokir dia nanti. Gitu ya, kamu bisa ngeblokir. Tapi ketika kamu ngeblokir, apakah kamu tenang? Enggak juga, mari lihat. Resah kamu, gimana ya dia setelah aku blokir ini? Dia kecarian aku enggak ya? Dia datang lagi nanti enggak ya? Ngejar aku. Gitu. Ya, sedih enggak dia di sana? Terganggu enggak dia gara-gara aku ngeblokir dia? Misalnya nih kalau kamu ngeblokir. Gitu ya. Atau kayak misalnya kamu tuh adalah aku pisah ranjang aja lah dari dia. Kamu ngungsi nih ke kamar anak-anaknya kalian. Misal nih contoh nih. Minggat nih kamu ke rumah orang tuamu misalnya. Tapi di sana kamu nggak tenang. Kamu punya banyak pertanyaan demi pertanyaan. Apa dia bisa tidur nih? Nggak ada aku di sampingnya. Gitu ya. Apa dia marah nih karena aku ninggalin dia, nggak mau bobok bareng sama dia. Gitu ya misalnya. Jadi justru ada kesetresan baru juga nih mari nampak dari kamunya. Gitu ya. Jadi kayak yang maju kena, mundur pun kena nih modelnya kamu sementara waktu ini. Itu loh, menjauhnya kamu dari dia. Mungkin awalnya, biar pikiranku tenang sedikit nih. Biar energinya aku pulih, hatinya aku bisa adem nih. Itu tujuan awalnya kamu. Tapi setelah kamu lakukan, justru penasaran gitu loh. Malah makin kenceng nih mikirnya, overthinking nih jadinya. Dari situ, lain pula nih tantangan yang kamu hadapi. Gitu loh. Karena kalau mari lihat, sejelek apapun kamu dengan dia, tapi maunya kamu jika bisa kalian ini tuh masih awet gitu ya. Karena itu tuh masih panjang gitu loh. Ya. Walau di situ tuh jangan menuntut. Jangan lagi ada tuntutan. Kalau kamu harus lebih ber-effort. Maunya kamu ya dia dulu. Gitu ya. Lebih banyak dia lah gitu loh. Jangan tuntutan, jangan hidupnya relationship ini gara-gara ada tuntutan dari kamunya. Kamu mesti harus lebih sabar, kamu harus lebih menerima,
Jangan, kan maunya kamu seperti itu ya. Jangan kamu lagi yang beban-beban terus di sini. Dia dulu yang menservis kamu dengan sangat amat baik gitu ya. Nah seperti itu. Nggak perlu kamu harus repot-repot gitu. Tapi dia yang berkenan untuk merepotkan dirinya. Gitu maunya kamu kan. Di sana. Tidak lagi kamu yang berusaha gitu. Atau ya sebenarnya sih kalau hatinya kamu diam-diam paling terdalam, maunya kalian masih bisa bersama gitu loh. Tapi kalau kamu pakai ini akal sehatnya kamu juga tahunya tuh melepaskan dia tidaklah sebuah pilihan yang buruk di situ ya. Kalau kamu lagi pakai nalar logiknya kamu gitu loh. Namun ya itu tadi lah, kalau orang dalam proses meninggalkan itu tuh ya tidak akan gampang gitu ya, apalagi ini kalau sudah suami istri ceritanya gitu loh. Sedangkan pacaran aja tuh tidak sebegitu mudah ya melepaskan seseorang yang selama ini tuh ada dalam hidupnya kita. Apalagi ini yang sudah suami istri, sudah beranak pinak pula, sudah lama pula gitu kan. Wah gitu ya. Jadi akal sehat itu tuh bisa mati. Nanti anakku kayak gimana, nanti hidupnya aku seperti apa, apakah nanti ada lagi pernikahan dengan kepadaku gitu ya. Jadi bisa banyak pertimbangan di situ gitu loh. Cuman kalau hidupnya kamu gantungkan kepada si pasangannya kamu ini, jujur aja ya Gemini, ini akan bikin kamu dilema sendiri, hanya bikin akan kamu lelah juga nih sendiri kalau kamu menggantungkan hidupnya kamu kepada dia ya. Seperti itu. Kamu harus mandiri. Gitu loh. Kamu harus bertanggung jawab kepada dirinya kamu sendiri. Di sana ya. Kalau enggak terkuras terus nih energinya kamu. Mendingan energinya kamu daripada bergantung kepada dia ya. Mendingan habis energinya kamu untuk produktif. Nyari duit kek, mempercantik diri kek, menyehatkan lahir batinnya kamu kek. Mendingan begitu. Ya, di sana. Jadi ini tuh memang kalau untuk pertengkaran, mari lihat ya tidak ada. Kalau untuk pertengkaran, lebih kepada silent treatment, dingin relationship ini. Walaupun masih tinggal satu rumah, bisa-bisa tidak terlalu bertegur sapa, terutama kamunya ya. Kamu mogok ngomong, betul. Kalau dia masih mau juga ini, sesekali ngomong sama kamu, gitu ya, sesekali saja. Nah di sana, untuk hal-hal yang ya barangkali hanya sebatas kayak basa-basi doang ya, atau hal-hal yang penting, tapi itu tuh pun tidak panjang-panjang, gitu. Tapi kalaupun dia ngomong sama kamu, bisa-bisa agak menolak hatinya kamu, tapi juga sekaligus kamu butuh. Macam mana itu ya? Jadi kayak seperti dua mata koin gitu loh. Dia ngediemin kamu nyari dia. Dia coba berinteraksi sama kamu, tapi kemudian hatinya kamu nolak. Gitu. Nah di sana, hendaknya tuh kamu sambut dia dengan baik gitu ya. Dia chatting kamu misalnya, satu bagian dari dirimu lega, tapi satu bagian lagi bisa kesel. Nah, ini hanya orang yang mengalami yang tahu ya apa yang Mari maksudkan ini. Betul. Dia yang kamu harapkan, tapi sekaligus dia yang mau kamu tolak. Dia yang bisa bikin kamu bahagia, tapi sekaligus kamu rasa dia orang yang bikin kamu merasa menderita. Nah, seperti itu ya. Jadi terkunci kamunya dalam dua hal yang bertolak belakang terjadinya sekaligus. Seperti itu. Oke lah, baik Gemini. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, Pisces, kemudian ada energi dari Sagittarius di situ, energi dari Gemini, Virgo di sini.
Berikut ada energi dari Leo, energi dari itu aja ya, energi ini Sagittarius dan Gemini ini ya, menutup pembacaan kita kali ini. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.